Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair faya ayuhat talamid wa tilmidat. Kaifa halukum hadha sabah? Sanata'allamu al-yawm bab at-tasi' an tikrar bil ahdaf ad-daras, dengan tujuan untuk mengetahui pengertian tikrar, kemudian membandingkan kalimat yang terdiri dari tikrar, selanjutnya membuat kalimat yang terdiri dari tikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair faya ayuhat talamid wa tilmidat. Kaifa halukum hadha sabah? Sanata'allamu al-yawm bab at-tasi' an tikrar bil ahdaf ad-daras, dengan tujuan untuk mengetahui pengertian tikrar, kemudian membandingkan kalimat yang terdiri dari tikrar, selanjutnya membuat kalimat yang terdiri dari tikrar. Yang dimaksud dengan tikrar adalah at-tikrar huwa dzikrus syai'i marratain aw aktsar li aghradin adidah. Tikrar adalah menyebutkan sesuatu ungkapan dua kali atau lebih untuk tujuan yang bermacam-macam. Adapun tujuan at-tikrar: 1. Menguatkan atau meyakinkan atau menegaskan makna dalam hati. 2. Panjangnya pemisah. 3. Menunjukkan proses atau urutan. 4. Menambah dorongan untuk memaafkan. 5. Menambah dorongan dalam menerima nasihat dengan menarik lawan bicara. 6. Mengagungkan keadaan lawan bicara atau memuliakan. 7. Pengulangan atau mengulang-ulang. 8. Merasa nyaman dalam menyebutnya atau merasa senang. 9. Anjuran ke jalan yang baik. Berikut ini adalah beberapa contoh dari tujuan tikrar. Yang pertama yaitu pengulangan untuk mempertegas makna dalam hati, atau ta'kidul ingdar, menegaskan ancaman, sebagaimana firman Allah, kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, atau janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahuinya. Selanjutnya yang kedua adalah pengulangan karena panjangnya pemisah, tulul fasli, untuk mencegah terpotongnya makna, sehingga maknanya tidak terputus atau keindahannya pun akan jadi hilang, seperti yang terdapat dalam idz qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin fakarrara ra'aitu litul. Di sini diulangi kata melihat, ro'a itu di pertama, kemudian panjang, setelah itu diulangi lagi, fakarror, diulangi lagi, ro'a itu kulihat. Contoh yang ketiga yaitu qasdul isti'ab, pengulangan yang dimaksud untuk menunjukkan suatu proses atau urutan. Contoh, qara'tul kitaba baban wa fahimtuhu kalimatan kalimatan. Qara'tul kitab, saya membaca buku bab demi bab. Ini menunjukkan suatu proses, tidak melangkah-melangkah begitu. Jadi berarti dari bab 1, bab 2, bab 3 begitu. Contoh berikutnya adalah nomor 4, menambah dorongan untuk memaafkan, ziyadatut targhib fil afwi, kaqouli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi di sini ditekankan untuk agar orang yang mendengar ini lebih mau mendengar dan senang untuk maafkan.
Selanjutnya contoh yang 5 adalah at-targhib fi qabulin naskhi bi istimalatil mukhatab li qabulil khitab, yaitu dorongan untuk menerima nasihat. Dorongan agar mau menerima nasihat dengan kata-kata yang memikat atau menarik orang yang diajak bicara agar mereka mau menerima pembicaraan kita. Kaqouli ta'ala wa qala alladzi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Fa fi takrir ya qaum ta'tifun liqulubihim hatta la yashku fi ihlasihi lahum fi naskhihi. Artinya, dan orang-orang yang beriman itu berkata, wahai kaumku, ikutilah aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Jadi dengan pengulangan kata ya qaumi diulang 2 kali, ini adalah untuk membujuk, untuk menarik hati orang-orang yang diajak bicara sehingga mereka ini ikhlas untuk menerima nasihat. Contoh yang ketujuh adalah at-tasdid, yaitu pengulangan. Wa huwa tikrarul lafzi muta'alliqan bi ghairi ma ta'allaqa bi awalan, yaitu mengulangi lafaz yang tidak ada kaitannya dengan lafaz yang pertama, sebagaimana hadis as-sakhi qaribun minallah qaribun minal jannah qaribun minan nas ba'idun minan nar, wal bahil ba'idun minallah ba'idun minal jannah ba'idun minan nar qaribun minan nar. Di sini ada pengulangan. Seorang dermawan itu adalah dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Kemudian sebaliknya, ini berbeda dengan pengulangan yang kedua. Al-bakhil, adapun orang yang bakhil itu ba'idun minallah, jauh dari Allah, ba'idun minal jannah, jauh dari surga, ba'idun minan nas, jauh dari manusia, qaribun minan nar, tetapi dekat dengan neraka. Selanjutnya contoh yang keenam at-tanwiyah bisa'nil mukhatab, mengagungkan keadaan lawan bicara, memuliakan. Nahwu qaulahu sallallahu alaihi wasallam al-karimu ibnul karimi, yakni orang mulia itu anaknya orang yang mulia, anaknya orang yang mulia, anaknya orang yang mulia. Maksudnya siapa? Maksudnya adalah Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Jadi untuk mengagungkan bahwasanya Nabi Yusuf itu mulia. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam diungkapkan dengan kata-kata untuk mengagungkan al-karim ibnul karimi ibnil karimi ibnil karimi. Selanjutnya contoh yang ke-8 at-talazzud bidzikrihi, bersenang-senang atau merasa nyaman dalam menyebutnya. Nahwu qaulu Marwan bin Abi Hafsah saqallahu najdan wassalamu ala najdin wa ya habda najdun ala al-qurb wal bu'di. Saqallahu najdan, Allah memberikan mata air, sumber air di Najd atau oase. Wassalamu ala najdin, sungguh kota Najd ini penuh dengan kedamaian. Wa ya habda najdun, sungguh indah, alangkah indahnya kota Najd, alal kurbi, baik dari dekat maupun dari jauh. Jadi Marwan sangat senang ingin menyebut terus, disebut diulang-ulang, karena Najd ini adalah kota yang indah, di tengah-tengahnya ada oase. Dia berada di tengah kota Arab. Selanjutnya yang ke-9 al-irsyad ila tariqil musla, anjuran ke jalan yang baik. Kaqouli ta'ala aula laka fa'aula summa aula laka fa'aula. Sekali lagi celakalah kamu maka celakalah. Sekali lagi celakalah kamu maka celakalah. Ini peringatan bagi orang-orang yang mendustakan agama, yang tidak mau berbuat baik, agar mau berbuat baik. Jadi disinilah anjuran ke jalan yang baik. Tatimu tadrisanal yaum, astaghfikum min kullil khati'ah, nahtatim bil hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.